sebagai katakanlah sebagai mahasiswa, sebagai karyawan di bank, misalnya sebagai driver ojek online dan sebagainya, itu merupakan participation restriction ya. Nah, ini bentuk-bentuk impairment ya di sudut pandang ICF ya. Nah, inilah yang nantinya yang akan dikoreksi oleh intervensi kita ya. Tentunya jangan sampai misalnya seorang mahasiswa nggak mampu datang ke kampus dan sebagainya karena impairment yang diderita dan seterusnya. Tentu di assessment ini ada aspek patofisiologi ya. Ini yang menyangkut tadi morfologi dan function, bisa juga aspek gerak fungsi, lalu ada aspek yang merupakan task ya atau bentuk activity limitation, dan ada yang bentuk partisipasi ya, artinya peran ya. Nanti tentunya inilah yang nanti mendasari kita sebagai fisioterapis untuk menentukan problem atau diagnosa fisioterapi. Nah, dalam hal penulisan diagnosa fisioterapi sampai saat ini masih Bapak belum menemukan hal yang katakanlah terstandar ya. Paling enggak kalau mau terstandar pakai skema ICF aja dulu. Jangan kadang-kadang nanti disusunlah itu dari mulai kelainan struktur, fungsi ini atau fungsi, terus aktivitas ini akibat struktur misalnya gitu. Itu Mbak kurang prefer untuk kalimat yang panjang itu. Oke, di sini assessment ya tentunya nanti dilakukan untuk melihat ini selain adanya dimulai dari wawancara sampai dengan pemeriksaan penunjang ya, bukan hanya dari mulai kita assess secara tanya-tanya ya. Begitu pasien datang, dia masuk itu caranya seperti apa, secara tampilannya gimana, sampai dengan pemeriksaan khusus, dan tentunya ada kita mungkin butuh pemeriksaan penunjang ya dari berbagai sistem organ untuk memastikan impairment dari seseorang tersebut, dan ini juga dalam hal pertimbangan untuk memberikan intervensi ya, karena pemeriksaan dan penegakan diagnosa yang tepat akan mengarahkan ke intervensi yang tepat, sehingga hasil yang didapat adalah treatment atau layanan yang efektif atau yang terbaik untuk pasien ya. Kurang gede ya kalau kayak gini ya. Oke, ini alur ya, ini alur layanan ya dari assessment ya. Kita mengidentifikasi ya patofisiologi ya yang ada di pasien kita atau klien kita ya, baik itu dia menetap atau sifatnya hilang timbul ya. Nah, pemeriksaan ini tentu bisa ada yang kita lakukan ya, ada juga yang dilakukan oleh nakes lain ya, tenaga kesehatan lain ya. Dan tentunya kita sebagai nakes ya tidak ada yang katakanlah superior bisa nangani dari A sampai Z untuk individu yang mengalami gangguan sakit ya. Memang ada yang bisa katakanlah
case tertentu bisa hanya ditangani fisioterapi. Tapi ada case yang lain kita mungkin butuh multi nakes ya dalam menanganinya. Bukan hanya nakes, kadang-kadang dari yang lain ya, karena menyangkut aspek-aspek menunjang. Nah, untuk menentukan treatment atau intervensi atau rencana intervensi ya, kita harus mempunyai pemikiran yang tadi ya, kalau kita lihat itu kelemahan, kita harus langsung automatically intervensinya penguatan. Jadi jangan nanti kalau ada pasien, kenapa itu di tekuk-tekuk tangannya? Ya pokoknya yang penting gerak-gerak aja Pak, udah dikonsul fisioterapi. Ya jangan begitu ya. Kita harus berdasarkan masalah yang ada di pasien atau klien tersebut ya. Kita harus gimana caranya mengeliminir masalah yang timbul di pasien. Tentunya yang terkait, yang udah naik di diagnosanya itu yang kita treat ya. Dan selain mengatasi masalah atau diagnosa yang muncul dari case di pasien atau klien kita juga mencegah ya, tentunya misalnya dia memang sakitnya misalnya post operasi paru atau misalnya post operasi jantung. Memang penyakitnya ada di paru dan di jantung. Tapi akibat dari kondisinya yang katakanlah lemah itu ya, bisa terjadi hal-hal yang buruk di aspek yang lain. Misalnya jangan sampai dekubitus, terus juga ada kontraktur dan sebagainya, atrofi dari otot dan sebagainya. Nah, ini untuk mencegah komplikasi juga kita lakukan. Jadi artinya terus ditekuk-tekuk segala macam, kalau dilakukan itu memang berdasarkan oleh pemikiran berikutnya untuk mencegah komplikasi, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya daripada nggak ada yang dikerjakan, ya jangan. Ya, kita harus punya dasar sistematis dalam melakukan tindakan, ya, intervensi. Ya. Yang berikutnya, selain treatment atau intervensi itu sendiri, yang pertama adalah targetnya mengeliminir masalah yang muncul atau diagnosa yang ada. Yang kedua itu untuk mencegah terjadinya komplikasi. Yang berikutnya adalah ini khusus untuk case kardiopulmonal ya, dari sudut pandang fisioterapi kardiopulmonal tentu mengoptimalkan fungsi dari sistem respirasi ya, dan mengoptimalkan fungsi dari sistem kardiovaskuler ya. Nah, ini basic dari intervensi kita ya. Tentunya berikutnya ini bentuknya lebih ke arah perubahan gaya hidup dan sebagainya ya. Ini memodifikasi faktor risiko ya. Ini tentunya ada kerjasama dengan nakes lain ya. Juga dan targetnya tentunya kalau bisa pasien kita itu memiliki kemampuan itu selalu terjadi peningkatan. Jadi targetnya itu bukan not only health but wellness ya, kalau wellness itu di atasnya health ya. Kalau sehat itu tidak sakit, kalau wellness itu bugar ya, artinya lebih dari orang sehat, bukan sekedar sehat. Jadi target dari intervensi yang kita berikan adalah wellness. Tentunya ini akan dilakukan intervensi dengan berbagai metode ya, tentunya dari berdasarkan pemikiran di atas,
gimana cara mengintervensi. Kalau tadi gimana cara assess-nya, tentu assess itu related berdasarkan temuan dari mulai wawancara di pemeriksaan khusus, spesifik, dan pemeriksaan penunjang ke arah yang mengerucut. Ya, nanti itu dari aspek assess, nanti dari treatmentnya tadi, poin-poin yang harus dicapai adalah tahap bugar ya atau wellness, dengan mempertimbangkan yang pertama problematik, prevensi dari masalah yang mungkin timbul ya, dan mengoptimalisasi sistem-sistem kardiorespirasi, dan tentunya memodifikasi faktor risiko ya. Ini bisa dalam bentuk edukasi dan kerjasama dengan nakes lain ya. Treatment itu tentunya kalau seandainya ini yang sepanjang yang kalian ketahui ya, pernah dengar jantung koroner, penyakit jantung koroner? Pernah ya, karena ini termasuk yang famous, yang populer, yang notorious ya. Kalau fisioterapi dikasih pasien dengan penyakit jantung koroner ya, diagnosa medisnya PJK ya, itu kira-kira akan diberikan treatment apa? Sebelumnya mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Di komputer Bapak udah slide berapa ya Pak? Yang kenapa emang? Yang alur. Masih yang alur ya Pak? Enggak, kirain nge-freeze Pak slide. Terima kasih Pak. Oke. Kira-kira kasih intervensi apa? Boleh bebas kok beropini, nggak masalah. Jangan ragu-ragu. Jadi suasana diskusi ilmiah itu hidup. Kalau kalian tahan, menahan diri kayak bulan Ramadan di siang hari, ya nanti nggak hidup diskusi kita. Tadi pertanyaannya intervensi jantung koroner ya Pak? Iya, kalau intervensi fisioterapi ya, jangan intervensi nanti kamu kasih obat inilah, operasi itu, enggak, yang fisioterapi. Kalau bila dirujuk ke fisioterapi kira-kira, ya silakan. Mungkin breathing exercise Pak. Oke, exercise. Itu dari Azahra ya, Bapak mau paling tidak 3 opini. Yang lain, ada yang lain? Izin Pak. Ya, Zidan. Ya Pak, kalau menurut saya dikasih latihan yang untuk kelancaran sirkulasi darahnya gitu Pak. Jadi nggak terlalu bermasalah lagi nantinya di arteri koroner gitu Pak. Masih Pak. Biar lancar darahnya. Ya. Konkretnya apa Zidan? Kalau tadi kan breathing exercise. Kalau ini maksudnya biar darahnya lancar ngalirnya ya. Apa tuh? Ya kan kamu nggak mungkin kamu tiup-tiup kan, pasti ada metode. Kalau fisioterapi mau darahnya ngebut diapain pasiennya? Mungkin dikasih dosis buat senam gitu Pak dari kita. Senam. Oke.
Satu lagi, satu breathing exercise, satu senam. Mungkin teman-teman yang lain ada? Satu lagi. Bapak tunjuk aja ya yang satu ya. Siapa dia? Oh, ini yang Fadia Yasmin Robbani. Gambarnya gelap, mengalami darkness. Apa menurut kamu? Robbani? Iya, Pak. Tadi teman kamu udah kasih untuk treatment bila di seorang fisioterapi dirujuk pasien penyakit jantung koroner, dia akan berikan, tadi siapa yang bilang breathing exercise tadi? Zahra ya? Iya, Pak. Zahra bilang breathing exercise, Zidan bilang dia akan kasih senam. Kalau kamu akan kasih apa itu intervensinya, treatmentnya? Ya Pak, izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena gangguan sinyal. Ya Pak, mungkin bisa diberikan intervensi berupa terapi manual, Pak. Ya, manual terapi lebih spesifiknya? Mungkin seperti perenggangan, Pak. Stretching? Iya. Di area mana stretchingnya? Di unmute dulu kayaknya itu, Fadia. Iya Pak, mungkin di area sekitar dada dan sekitar dekat-dekat jantung situ, Pak. Oke, yang satu breathing, senam, stretching. Dalam hal ini tentu nggak bisa ada yang dibilang benar dan salah ya, karena kita tidak ada pasien yang konkret yang kita periksa yang memang muncul masalah itu. Semuanya bisa dilakukan, oke. Tapi ya, yang penting begini, karena ini kita membahas tentang keputusan klinis ya, tentunya kalian itu harus pada saat ini khususnya ya, sebetulnya seluruh tatap muka ya, itu bisa memberikan statement-statement, keputusan-keputusan bila ada model seperti ini adalah apa yang akan ditindaklanjut, apa yang akan diputuskan ya, tentu itu akan terkait kasusnya ya. Oke, nggak masalah stretching. Tentu dengan syarat memang berkesesuaian ya dari mulai assessment-nya ya. Dan apakah salah stretching? Tidak.
senam salah nggak? Enggak, ya kan? Terus tadi breathing exercise salah kah? Enggak. Karena dia bisa masuk tergantung dari kondisi si pasien ya. Kalau kita lihat dari related problem yang dengan rencana intervensi yang disebutkan tadi, kita bisa masukkan ini di katakanlah untuk reverse patofisiologinya. Mungkin ini bisa senam masuk ke area sini. Dan optimize lung function and cardiac function itu bisa dia senam di sini. Mungkin juga prevent complication juga bisa, walaupun lebih ke arah yang 3 tadi. Sedangkan tadi yang breathing exercise jelas itu memang masuk ke optimize lung function ya. Dan tadi stretching, siapa yang terakhir tadi bilang stretching? Yasmin, Pak. Yasmin ya. Oke, Yasmin stretching. Oh, salah. Enggak salah. Prevent complication. Memang bila nanti tinggal skala prioritas yang mana yang akan didahulukan. Tentu ya ini di deret ini juga merupakan deret dari skala prioritasnya ya. Tentunya jangan nanti saya kan mencegah komplikasi yang mungkin timbul, tapi tidak melakukan perbaikan terhadap problem utamanya. Itu ya jadi kurang tepat. Yang jadi kurang tepat adalah itu. Tapi kalau saya mau kasih ini, silahkan ya. Jadi nanti tentunya pertimbangan akan diberikan rencana treatment apa itu akan bergantung di assessment ya, temuannya apa, nanti akan diberikan apa. Dan ini akan memberikan kemanfaatan di area mana ya. Ini yang Bapak mau jangan sampai nanti ini kejadian, soalnya bukan fisioterapis yang baru tapi yang udah senior, udah senior banget lah ya, udah menjelang pensiun kali ya. Begitu ditanya dari juniornya yang baru masuk, kok dilakukan treatment itu Pak? Ya udahlah, kita kan udah dikonsul, masa nggak dilakuin apa, kayak udah asal teka-teku aja, yang penting ada gerak-gerak. Jangan sampai ini terjadi pada generasi berikutnya ya, yang artinya di situ seorang fisioterapis ya, ini sebagai contoh ya, bukan untuk menghakimi orang, enggak. Tidak mempunyai keputusan klinis yang bagus. Artinya dia tidak memahami atau mengetahui apa yang dia lakukan ya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Artinya begitu ada pasien kalian itu, ini bukan kaidah khusus kardio ya, sebetulnya ini kaidah yang memang universal ya, artinya pasien apapun ya akan sama, tapi khusus kardio dia akan poinnya seperti ini. Kardiorespirasi maksudnya. Oke. Dan treatment ya, treatment ini tentunya kenapa teman kalian menyatakan tadi breathing exercise, terus dia menyatakan senam, menyatakan stretching, itu harus ada evidence ya, bukti ya atau empirik yang memang sudah valid, tindakan itu merupakan tindakan praktek yang terbaik ya, best practice ya, dan atau sudah merupakan by research dengan level evidence base yang
bisa dipercaya, ya, atau juga merupakan sudah standar guideline dari praktek, ya, memang udah terstandar, ya, misalnya ini udah SOP atau guidelines dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, misalnya gitu, ya. Tentunya sebelum menjadi guideline dia kan udah melakukan riset duluan, ya, udah dikaji duluan, ya. Dan apa namanya, tentunya juga berdasarkan kemampuan si apa namanya fisioterapisnya, ya. Karena setiap fisioterapis itu punya level-level kemampuan yang berbeda, ya. Artinya ada yang dia expert yang mungkin udah senior bekerja di bidangnya dengan sertifikasi macam-macam. Nah, ini akan menentukan juga treatment yang terbaik, ya. Artinya gini, tindakan treatment tertentu mungkin bisa efektif dilakukan pada level-level fisioterapi tertentu, ya. Artinya dengan kemampuan yang belum mumpuni jangan melakukan praktek yang itu, gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau seandainya udah canggih banget ya jangan gitu-gitu doang layanannya. Nah, ini yang di ini kan, ya. Lalu tentunya setelah treatment diberikan, kita lakukan evaluasi, ya, lalu nanti akan masuk alur berikutnya, ya, apa namanya, circle, kembali lagi ke assess dan seterusnya sampai pasien itu diputuskan untuk discharge, ya, atau dirujuk atau dan sebagainya, ya. Oke, ini metode assessment, ya. Oh, ini pastinya mungkin kalian udah hafal di luar kepala, ya. Ada yang namanya wawancara, ya, patient history, ya. Ini juga ada beberapa, mungkin bisa dicari nanti chartnya itu apa yang perlu. Tentunya mengarah pada rujukannya itu dia dengan diagnosa, misalnya katakanlah apa namanya pasca pemasangan WSD, ya, kita tentu ke arah sana, ya, apa namanya wawancaranya, ya. Jangan nanya apa namanya pandangan politik segala macam, ini nanti kurang bermanfaat, ya, walaupun bisa jadi ada korelasinya. Ada apa namanya gimana peran dia di keluarga, di masyarakat, ini juga bisa menentukan kondisi dia dan apa namanya goal, ya, terutama nanti kita menentukan goalnya di goal dari treatment kita tuh sampai di mana, ya. Tentunya akan berbeda-beda, ya, dan itu juga goal treatment itu jangan berdasarkan kita atau berdasarkan pasien. Goal treatment itu harus apa namanya solusi menang-menang, ya, win-win solution, ya. Itu adalah antara kita yang mengakses kemampuan tubuhnya dan antara si pasien yang punya badan yang memang dia punya, yang tahu kebutuhan hidupnya, ya. Jadi kita nggak perlu men-setting goal dia bisa maraton kalau seandainya dia hanya butuh jalan. Atau kita walaupun dia punya potensi ke arah sana, dan kita juga nggak perlu men-setting dia bisa maraton kalau seandainya modal dia itu nggak memungkinkan untuk bisa maraton. Nah, ini kita balik ke assessment, ya. Ini apa namanya berikutnya setelah dilakukan history patient, ya, atau pengambilan riwayat pasien, ya, atau wawancara. Tentunya kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, dari mulai
si pasien itu datang ya, kita bisa inspeksi gimana pucet, enggak segala macam ya, mukanya cemas, ini inspeksi kelihatan bengkak dan sebagainya, ini kita bisa lihat kita bisa dapatkan datanya dari secara inspeksi. Lalu adakah hal-hal yang bisa kita periksa dengan palpasi ya, banyak ya, mungkin ada palpasi dia, adakah mungkin kalau gagal jantung bisa ada edema ya, terus juga pulse dari denyut nadi ya, denyut arterinya, ini juga bisa kita lakukan palpasi ya, dan bila di jantung bisa auskultasi, di paru-paru bisa auskultasi juga, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait mobility ya, misalnya bisa nggak dia jalan jarak tertentu tanpa mengalami kelelahan ya dan sebagainya. Iya Bapak, interupsi, mohon maaf. Ya. Apakah Bapak sudah ganti slide atau belum ya Pak? Di metode? Iya, slide-nya di kami belum terganti Pak. Oh gitu? Ya. Masih di alur? Iya. Ini udah ganti? Belum Pak. Oh oke. Nih, yang ini, bukan? Nah, baru terganti udah, Pak. Ya udah, orang dihilangin. Oke, kalau gini? Iya, udah Pak, udah terganti. Oke. Masih metode, Pak. Metode ya, oke. Nah, ini kadang-kadang suka teknis lah ya. Nah, tentunya saat ini ya kelihatannya kita benar-benar dimanjakan dengan teknologi ya, bahkan ada yang namanya jam pintar ya, yang bisa menggantikan beberapa fungsi-fungsi dari alat-alat pemeriksaan penunjang yang sangat mahal, kadang-kadang alatnya ribet ya. Bapak kadang-kadang kagum dengan produk-produk sekarang dengan harga ekstra murah, bisa langsung lihat dari jam itu bisa melihat berbagai macam kondisi dari profil di tubuh kita ya, profil kesehatan ya. Tapi kita ambil standar yang dari ini ya, karena jam itu udah ada yang ngecek belum akurasinya, belum ada reportnya ya. Mungkin mudah-mudahan kalau seandainya memang bisa sama ya, bisa ini. TLM repot juga kalau misalnya pakai jam itu langsung gula darah keluar, kolesterol segala macam, kortisol segala udah keluar di jam ya, nggak perlu ambil darah lagi. Oke, kita langsung ke sini aja. Tentu pemeriksaan penunjang ini dibutuhkan ya dalam hal memastikan apakah memang impairment itu sesuai dengan apa yang dugaan berdasarkan pemeriksaan yang kita dapat, dan juga tentunya bisa memberikan pertimbangan ya, apakah pasien ini tepat dilakukan bentuk intervensi seperti apa. Karena ada hal-hal yang misalnya menyangkut pemeriksaan fisik yang nggak bisa memberikan representasi dari hasil pemeriksaan penunjang ya. Misalnya keping darah bisa diperiksa pemeriksaan fisik, ditekuk-tekuk ini di auskultasi segala macam kan nggak bisa ya, keping darah dan sebagainya, saturasi dan sebagainya, ini butuh pemeriksaan penunjang ya. Tentunya ini memang bahasanya penunjang, tapi memang terkadang fungsinya itu sangat penting ya dalam memberikan informasi kita supaya kita memberikan keputusan klinis yang tepat dalam menentukan diagnosa, dan tentunya yang paling penting menentukan tindakan ya. Jadi intervensinya jangan sampai melenceng ya. Intervensi yang nggak tepat itu akan menghasilkan hasil treatment yang tidak efektif ya. Bahkan
bukan produktif tapi kontraproduktif. Jangan-jangan kondisi bukan lebih baik, malah bisa lebih memburuk. Oke, ini udah geser? Masih di metode, Pak. Wah, Izin tanya, Pak. Nah, Bapak nggak usah di slideshow atau nggak, Pak? kecil. Oh, iya. Kecil Kok banget. Nanti khawatirnya Bapak aja nggak kelihatan. Khawatir nanti Oh. Bapak kalian nggak ini. Iya, soalnya kayaknya kalau di slideshow nggak keganti, Nggak apa-apa, Pak. nanti habis gini aja. Pokoknya kalau mau pindah, Bapak pindahin di end slideshow dulu, nanti pindah begitu. Iya, Pak. Kemudian mungkin biar bisa dibaca ulang setelah kelas kami bisa minta materinya, nggak apa-apa ya, Pak? Oh ya boleh, boleh banget ya. Oke, ini masalah-masalah yang terkait impairment pada kasus kardiovaskuler dan respirasi, tentunya yang pertama-tama itu gagalnya pertukaran gas, ya bukan gagal ya, tapi masalah tentang pertukaran gas, ya, poor gas exchange, ya, artinya O2 itu susah masuk, CO2 susah keluar, ya. Ini ada masalah di sistem kardiovaskuler dan respirasi, itu muncul masalah ini juga masalah pada penurunan cardiac output, ya, atau curah jantung, ya, atau menurunnya fungsi dari kardiovaskuler, ya. Ini yang problem yang muncul, ya, yang pada kasus kardiovaskuler respirasi. Dan iskemik pada miokard ini juga potensi, ya, tentunya nggak semua case, ya, terutama masalah koroner, ya, ini potensi ke arah situ. Decrease cardiac output tadi udah disampaikan, masalah perfusi perifer. Nah, ini juga nyeri, ya, baik itu nyerinya akibat operasi, ya, atau nyeri memang ada nyeri-nyeri akibat dari gangguan kardiorespirasi, ya, misalnya chest pain itu nyeri dada, atau chest pain yang sifatnya akibat dari katakanlah ada yang udara dari di paru-paru itu, pleura, efusi, ya. Ini kayaknya ngantuk atau gimana? Oke, juga ini bisa bisa turun sampai bawah. Ini problematik yang muncul, ya, bisa menurunnya kebugaran, ya, sesak, ya, terus penggunaan otot-otot aksesoris, pernafasan, ya, mungkin ada retensi urin terkait kardiovaskuler. Kenapa retensi urin? Iya, tentunya ini berpengaruh, ya, karena urin itu diproduksi memang di sistem urolog, ya, di ginjal, ya, bukan kardiovaskuler. Kenapa? Ya tentu ini berpengaruh, ya, karena tekanan darah atau jumlah darah yang mengalir itu menentukan juga produksi urin, ya. Ini urin retensi, terus juga tentunya komplikasi ke arah penurunan fungsi kognitif dan sebagainya, postur, ROM, yang penurunan nafsu makan dan sebagainya, yang akhirnya berakibat pada komplikasi, ya. Maka problematik ini bisa nanti
berujung pada kematian ya kalau nggak cepat ditreat dengan baik. Nah, ini problem ya. Ya tentunya dari problem itu kita harus cari solusi dari masalah itu ya. Nah, begitu ketemu masalah itu, tentu kita juga harus punya keputusan klinis untuk memberikan intervensi dari masalah yang muncul ya. Oh, masalahnya mah gitu-gitu aja gitu ya. Kalau pada kasus kardiovaskuler, respirasi itu aja. Jadi tentunya penanganannya juga akan arahnya ke situ juga ya. Jadi jangan terlalu fantastis dalam untuk memikirkan intervensi, tapi akan based on problem ya. Nah, tentunya ada faktor-faktor yang menguntungkan dari gravitasi, posisi dan sebagainya itu terhadap fisiologis dari sistem kardiovaskuler dan respirasi. Nah, ini juga hal-hal ini juga yang dijadikan guidance untuk melakukan intervensi. Ya. Nah, merujuk pada DIN physiological treatment hierarchy untuk masalah gangguan dari transport oksigen, which is itu masalahnya pada sistem kardiovaskuler dan respirasi. Nah, kunci dari intervensi itu adalah upright position dan moving. Ya, jadi posisi tegak dan bergerak itu kunci. Jadi treatment yang pertama-tama kita pikirkan adalah bisa nggak dia posisinya tegak, ya nggak harus langsung berdiri ya, otomatis mendekati tegak ya, mungkin duduk dulu, duduk nggak harus langsung duduk tegak ya. Jadi karena posisi yang menguntungkan secara fisiologis itu adalah tegak dan bergerak. Maka dari itu pattern dari pola intervensinya dua itu ya. Tentunya nanti akan dikombin dengan yang lain-lain ya bila dibutuhkan ya, nggak cuma tegak aja. Kalau dia ada sputumnya masanya tegak-tegak aja ya, tentu dia harus dibatukkan dan lain sebagainya ya. Oke, body mobilisasi ya ini penting ya, kita sesegera mungkin kita lakukan prinsip dari yang ringan dulu, baru bebannya secara bertahap ditingkatkan. Yang paling ringan tentu menggerakkan yang distal ya, dari jangan proksimal dulu baru distal, distal dulu baru ke proksimal ya. Lalu posisi tubuh ini penting ya. Kalau bisa pasien itu didudukkan ya, bukan kalian dudukin pasien penyet ya, jadi diposisikan duduk ya, berdiri ya bila itu memungkinkan ya. Ini justru posisi yang menguntungkan kalau secara anatomis ya. Kita kalau tidur itu untuk mengembangkan rongga toraks abdomen itu jadi terbatas ya, justru susah. Nah, ketika posisi duduk itu akan jauh lebih lebih menguntungkan posisinya. Lalu tentunya breathing control, manuver batuk ya bila memang dibutuhkan untuk airway clearance ya, terus relaksasi ya, konservasi energi ya, artinya betul-betul
berada di state yang tenang dan melakukan tindakan aktivitas itu betul-betul yang efektif ya. Konservasi energi itu artinya hemat energi ya, nggak berlebihan dalam melakukan sesuatu, atau kondisi ya, state orang itu harus tenang. Oke, ROM ya, ROM exercise itu tentunya bisa mencegah ya, prevent tadi, mencegah kekakuan di sendi-sendi ya itu, dan membantu ya si jantung sendiri untuk pengembalian aliran darahnya, membantu venous return ya. Sebetulnya dengan gerak-gerak begini itu aliran darah itu bisa lebih baik, lebih lancar ya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang memang dibutuhkan secara spesifik ya, khususnya misalnya pada bersihan jalan nafas, tentu dia ada strategi tertentu, postural drainase, ini berdasarkan temuan si sputum atau sekret itu ada di sebelah mana sih, tentunya itu akan menyesuaikan tindakan kita ya. Oke, ini intervensi ya dari potensi-potensi masalah yang mungkin ya pada kasus kardiorespirasi. Oke, jadi belum terganti Pak ya. slide-nya. Kenapa? Belum masuk ke slide intervensi Pak. Pindah. Memang belum Oh, pindah. belum pindah. Lain. Oke Pak, maaf Pak. Ya, jadi kira-kira arahnya ke sana. Jadi kalian itu udah bisa lihat pandangan, oh kalau kasus kardiorespirasi masalahnya akan poor gases ya, akan masalah oksigenasi yang kurang bagus ya. Tentu penanganannya yang pada prinsipnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi. Tentu akan disesuaikan ya, nggak saklek baku. Ini prinsip dasar ya, nggak harus berdiri jalan ya, enggak. Tapi ada lo, kalau seandainya dia ada frozen shoulder-nya ya gitu, tetap juga jadi treatment kita ya. Oke, ini last slide. Hasilnya ya. Tentu hasilnya yang kita inginkan adalah sesuai dengan goal yang kita canangkan ya. Jadi dia bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala ya, tanpa rasa kelelahan atau misalnya kumat-kumatan ya. Ini hasil yang diharapkan ya. Tentu ini di saat ini skema ini ya relevan lah ya, karena ada oh iya tadi Bapak bilang ada dua pihak yang menentukan goal ya. Hasil ya ternyata bukan dua, ada tiga. Hasil itu ada pihak lain ya, yaitu pihak penjamin ya, karena sekarang itu semua itu kalian kan semua diharuskan membayar jaminan kesehatan ya, BPJS ya. Tentunya ini semua rangkaian tadi tentu jadi bahan kajian juga untuk orang yang menjaminkan ya. Ini is it too costly atau enggak, atau nanti jangan-jangan ini memang murah tapi nanti akan berkepanjangan karena nggak sembuh-sembuh, itu juga jadi bahan pertimbangan. Oke, tentunya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat ya, terutama karena ini betul-betul murni untuk kalau
keputusan klinis ini adalah betul-betul untuk memberikan wawasan hasanah sistematika dalam menangani pasien. Jadi bukan meriksanya gimana, enggak, tapi itu tentu kemampuan itu harus kita miliki selain sistematika berpikir tadi. Baik, mungkin cukup dari Bapak ya, mancing diskusi kita pagi ini. Kiranya ada pertanyaan atau mungkin tanggapan atau mungkin sanggahan, ada hal yang baru, Pak. Kalau yang baru begini, Pak, itu kuno, ya nggak apa-apa juga, karena sekarang kan teknologi sangat-sangat maju ya. Siapa tahu nggak perlu mikir lagi, ini mah udah ada programnya. Silakan aja kita sharing sama-sama. Ya, silakan. Interupsi, Pak. Iya. Ya, saya Askia, Pak. Izin tanya, Pak. Misal ada pasien nih, terus misal udah terdiagnosa apa, nah terus kita udah kasih misal exercise nih, nah tapi misalnya nggak ada perubahan pada pasien tersebut, nah itu kita harus koreksi, berarti kita salah kasih exercise atau gimana, Pak? Makasih, Pak. Oke. Kalau ini bicara pembicaraan kita sebagai manusia ya terbatas analisa manusia ya, karena nggak bisa juga misalnya ini semua udah tepat semua terus dia memburuk, dan itu memang takdir, memang dia emang jatahnya misalnya umurnya udah mau selesai gitu ya, memang ya oke, itu di luar kuasa ya. Tapi pada prinsipnya ini takaran manusia ya. Ketika kita memberikan treatment yang tepat, itu akan menghasilkan kondisi yang akan membaik. Kaidahnya begitu gitu. Jadi ketika misalnya kita memberikan treatment, ternyata hasilnya itu jalan di tempat atau bahkan mundur kondisinya, menurun. Ini kita harus, makanya setiap kali treatment dan beberapa kali treatment itu kita sempatkan untuk mengevaluasi ya. Artinya disinilah kita untuk tahu sebenarnya yang kita lakukan ini berdampak positif nggak sama si pasien. Kalau seandainya malah kontraproduktif, malah tambah jelek kondisinya, tentu kita harus reassess lagi dan memodifikasi lagi treatmentnya, yaitu bisa dikatakan, bukan dijamin ya, dikatakan treatmentnya potensi treatment itu yang kita berikan itu kurang tepat. Mungkin ada pemeriksaan yang kita kurang cermat, ya, ada hal-hal yang kita kurang cermat, atau ada memang pokoknya ini kalau hasilnya itu kurang baik, itu kaidahnya kita kurang tepat memberikan treatmentnya. Di luar takdir ya. Kalau misalnya ada juga ini udah sesuai, ini udah the best practice dan sebagainya, toh mati. Nah itu takdir ya, nggak bisa kita. Kalau yang case ini ya, yang jadi takaran manusia, bila dilakukan treatment yang tepat, dia akan memberikan perbaikan kondisi. Tapi ketika diberikan treatment yang kurang tepat, dia akan kontraproduktif. Ini kaidahnya ya seperti itu. Artinya begitu katakanlah kok kondisinya gitu-gitu aja atau bahkan menurun. Nah, ini berarti kita harus reevaluasi. Makasih, Pak. Ya. Ada yang lain?
Oke, kalau lama ya lama nggak ada, ini Bapak anggap mungkin cukup jelas ya, karena ini hari ini kita berdiskusi atau Bapak menyampaikan itu suatu hal yang sifatnya itu pola berpikir ya dalam menangani pasien ya. Jadi kita begitu datang jangan panik, jangan bingung. Oh, dia datang diperiksa dulu. Pada prinsipnya masalah kardiorespirasi adalah ya pengantaran oksigen yang bermasalah. Lihat komponennya apa aja sih, pemompaan, ini napas segala macam ya, organ-organ terkait. Nanti mentreatnya juga, pada prinsipnya posisi yang menguntungkan begini, berarti kita akan mengarahkan ke arah sana. Tentu dengan dosis yang tepat ya, mentang-mentang, menurut Dean siapa tadi tuh, posisi yang menguntungkan itu bergerak dan tegak. Jangan pasiennya suruh gerak terus, suruh jalan terus panjang hari, meninggal nanti ya. Tentu itu prinsip dan kita akan menentukan kadar ideal untuk masing-masing pasien. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Untuk RPS tadi Bapak udah kirim ke WA Sipen ya tadi ya. Mungkin bisa dibaca aja kali ya, pertemuan keberapa sama siapa dan sebagainya, baca aja. Nanti Bapak titip aja kalau ada waktu ya, waktu kita melakukan praktek. Nah, ini kalian itu 40 berapa? 47 ya. Bapak sih terserah aja mau dipecah 2 silakan. Nanti kita lakukan refreshing ya, praktek-praktek terkait kasus kardiovaskuler, baik itu menyangkut pemeriksaan atau assessment-nya atau menyangkut treatment ya, karena 2 itu yang basically yang mesti kita kuasai ya. Baik, itu aja. Kalau nggak ada lagi, betul-betul nggak ada yang mau disebutkan lagi. Ya Pak, interupsi, mohon maaf. Oke. Saya mau nanya RPS Pak. Itu kan kalau yang kita tahu pengajar mata kuliah FT Kardio ini ada 4, ada Bapak Ali sendiri, Bu Iha, Pak Slamet, sama Bu Zahra. Nah, tapi saya ada Pak Karyadi ya. Iya, ada Pak Kiryadi. Itu gimana Pak? Ini kan masalahnya di kebijakan ya. Jadi Bapak tuh RPS tuh ada 2, yang satu dimasukkan ke dikasih ke kalian yang untuk yang konkretnya, ada yang satu yang memang secara administratif, karena nanti untuk masalah akreditasi kalau punya dosen luarnya itu mengajarnya lebih dan sebagainya, itu menyangkut akreditasi sebetulnya. Jadi kalau kalian sih kontak aja, nggak masalah. Apa namanya? Oh iya, di depannya ini ya, ikut nggak ada Pak Kiryadi ya? Iya Pak. Iya, karena itu konteksnya nanti ketika ada akreditasi dan sebagainya, itu nanti biar tim mata kuliahnya begitulah. Ya, jadi kita kurang jujur dalam data, kira-kira gitu ya. Nggak apa-apa. Berarti dosennya tetap ada 5 ya Pak? Ada. Nanti dikontak aja Pak Kiryadinya, nanti kamu kontak aja. Oke Pak. Ya. Mau tanya Pak, berarti untuk pertemuan 4 selanjutnya di sini sih Pak Slamet, berarti langsung hubungi Pak Slamet aja ya Pak? Kalian pasti udah punya kan nomor Pak Slamet kan? Iya, Pak Slamet ngajar pato kardio kan? Iya, semester lalu sempat ngajar. Oke. Ya, langsung dikontak aja. Iya. Ini Pak, sama mau minta materi yang pertemuan 1. Yang 3. Iya. 1, 3 sama 2. 1, 2, 3 ya, sama yang hari ini ya. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, ini Bapak izin
live group ya, karena mau siap-siap sholat Jumat ini. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Vinka masih ada gak? Bil. Congnya Bila. Kenapa Dira? Ini link Zoom-nya, pakai link Zoom ini kan nanti? Iya, betul. Oke, nanti gue share.